sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar bisa klik juga di website kita di indonesiabelajar.id atau melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim di @halimciang. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar, apabila ingin masuk ke dalam grup WA, boleh langsung saja memberikan nomor WA di dalam grup, karena nanti di dalam WA akan diberikan informasi-informasi dan materi hari ini akan di-share ke dalam grup WA tersebut. Oke, sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Sahabat pembelajar, seperti biasa, setiap hari Senin pagi, kita diawali minggu ini dengan menghadirkan Bapak yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Luar biasa sekali. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Ya, selamat pagi Bu Jessica. Kabar saya baik, syukurlah. Selamat pagi juga untuk sahabat pembelajar ya. Semoga semua dalam keadaan yang baik. Amin. Oke. Tema seminar online kita hari ini adalah Wisdom of the Age, Inspiration of a Physical Culturist ya. Wah. Ya. Oke, dalam berbagai bidang kehidupan selama ratusan hingga ribuan tahun, buah pikir para filsuf dunia itu menjadi pegangan, prinsip, atau inspirasi hidup. Nah, demikian juga dalam hal kesehatan, buah pikir para ancient philosophers telah disampaikan. Nah, mari kita mengingat kembali beberapa pesan tersebut dan tumbuhkan lagi inspirasi dari dalam untuk memulai atau meneruskan kebiasaan hidup sehat. Hari ini luar biasa sekali ya tema kita ya. Jadi bagi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum kita selesai, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung saja tulis pertanyaan di chat room. Nanti pada sesi tanya jawab kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Dan apabila sahabat pembelajar nanti ingin langsung bicara dengan Pak Halim, boleh melakukan raise hand untuk buka mic-nya. Nanti saya akan persilahkan. Oke, dan Pak Halim, bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai Wisdom of the Age, Inspiration of a Physical Culturist? Silakan. Ya, baik Bu Jessica. Terima kasih. Saya izin share screen dulu untuk memudahkan, untuk memberi struktur aja pada apa yang nanti saya akan bicarakan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang inspirasi dan lain-lain, belum lagi ada kata filsuf-filsufnya ya, jadi kayaknya berat bener gitu ini hari ini. Tapi ya kita mungkin buat saya malah membicarakan hal yang sedikit lebih ringan, dalam arti slide-slide yang ada hanya berupa quotes ya yang saya temukan seiring saya menjalankan pola hidup sehat ini, dan saya menemukan bahwa ternyata semakin ada penguatan hati yang saya dapatkan gitu, entah itu melalui penemuan riset ilmiah yang ternyata selalu menguatkan, oh ya ternyata apa yang dijalankan sudah cukup benar, sudah cukup tepat. Tapi di sisi lain, saya juga berpikir apa sih yang membuat saya begitu getol dengan yang namanya hidup sehat gitu. Dan saya juga mencoba meneliti apa yang membuat beberapa orang getolnya hanya di omdoknya gitu ya, tapi dalam menerapkannya, dalam mempraktekannya kurang. Nah, makanya dalam hari ini saya mencoba membagikan ceritanya beberapa sudut pandang ya yang sudah ada atau buah pikir dari beberapa pemikir dunia dari zaman dulu sampai yang agak recent. Tujuannya lebih kepada mungkin membagikan, oh ya ternyata ini loh yang memberikan saya bukan semangat aja ya, yang ibarat
mendominasi cara saya berpikir sehingga saya menjadi apa adanya hari ini gitu. Dan masih terus berevolusi, terus semakin berusaha menjadi lebih baik. Nah, kita mulai dengan sebenarnya ini dulu gitu. Apa bedanya sih kan inspiration of a digital culture? Saya akan membahas beda motivasi dan inspirasi dulu. Kemudian nanti physical culture-nya baru ketahuan di belakang, di konklusi atau di slide terakhir ya. Nah, buat teman-teman, ada yang bingung mungkin sahabat pembelajar atau Bu Jessica mungkin bingung, motivasi dan inspirasi bedanya apa? Ya bedanya ada di sini. Motivasi adalah sesuatu yang adalah di saat kamu menyukai suatu ide gitu. Oh, saya suka nih ide untuk berolahraga. Iya benar nih ide menggenggam ide yang bagus misalnya seperti ya kan olahraga itu penting, pola hidup sehat itu penting. Ya iya loh sehat penting loh, nggak ada sehat kita nggak bisa cari duit loh. Nah itu all good ya. Dan apa ideally-nya kita tidak melepaskannya sampai kita mewujudkan itu gitu ya. Sementara inspirasi adalah kebalikannya. Adalah juga sesuatu ide menggenggam dirimu, tapi maksudnya tidak dari luar ya, justru dari dalam. Dan kamu tergugah untuk membiarkan energi dari ide tersebut membawa serta sampai ke titik di mana kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi memegang kendali, bahwa ada dorongan yang kuat dari dalam dirimu yang tidak bisa lagi dihentikan. Nah, kalau saya boleh bilang, mungkin inilah yang dinamakan takdir. Takdir itu bukan ini, domainnya atau area energinya adalah inspirasi. Takdir ibarat adalah uh, apa yang telah Tuhan tentukan untuk diri kamu, untuk diri kita, untuk tekuni atau jalani, untuk libatkan di dalam hidup. Ya, sementara motivasi adalah lebih kepada mungkin nasib, gitu. Domainnya antara takdir dan nasib. Kalau nasib itu adalah apa yang ada di tangan kita yang kita kerjakan sampai kita wujudkan. Dan motivasi. Motivasi arahnya ke nasib. Sesuatu yang kita memiliki kendali. Kalau takdir sudah ditentukan, jadi bukan kendali lagi dari kita. Bahkan kita kan di sini sampai kehilangan kendali karena ada dorongan dari dalam suratan takdir melalui energi takdir itu yang mengatakan ini loh bidangmu, ini loh yang kamu harus lakukan dalam hidupmu, baik itu passion dalam hal bidang maupun dalam hal mengindahkan kesehatan ya yang dimiliki gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin agak sedikit unik dan kita masih belajar bersama ya. Tapi semoga penjelasan tadi sudah mencukupi untuk kita move forward ke slide berikutnya. Nah ini juga nih, nah ada Sri Ravi Shankar ini adalah seorang guru ya, pendiri dari The Art of Living Foundation, yayasan seni kehidupan. Beliau tinggal di India dan pengikutnya juga sudah jutaan manusia di dunia. Nah di sini beliau mengatakan perbedaan dari motivasi dan inspirasi adalah ini. Motivasi biasanya eksternal dan sementara temporer, sementara inspirasi berasal dari dalam dan gitu ya. Jadi inspirasi hubungannya dengan in spirit, di dalam roh ya. Ada dan roh ada di dalam tubuh. In spirit bahkan di dalam roh juga. Jadi sangat dalam inspirasi itu dan berarti dia menempel pada diri kita seumur hidup. Sementara motivasi adalah ya saat kita bilang oh ide ini bagus nih, saya termotivasi untuk melakukan. Ide ini bagus nih, it's not a bad idea, it's a good idea, I like it, I'll pursue it, atau saya akan menjalankan itu motivasi. Nah jadi ini sedikit perbedaan. Kita perlu apa dua-duanya ya. Nah kita mulai masuk nih lebih kepada kesehatan ya, bahwa siapapun yang memiliki kesehatan memiliki harapan dan dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Ini adalah satu peribahasa ungkapan yang bijak ya dari sebuah dari Arabian culture, dari budaya Arab
Mereka mengatakan bahwa uh, bila memiliki kesehatan berarti kita punya harapan, dan punya harapan berarti punya segala. Mungkin plesetannya yang sering kita dengar adalah orang yang punya sehat memiliki 1000 cita-cita, sementara orang yang tidak punya sehat hanya memiliki satu cita-cita, yaitu kembali sehat. Jadi bisa dibayangkan bahwa sebenarnya begitu berharganya sehat ini, dan bukan lagi sesuatu yang kita bilang, oh iya saya akan melakukan hal-hal kebiasaan-kebiasaan itu atau aktivitas. Sebelum menjadi kebiasaan, dia hanya merupakan suatu aktivitas. Saya akan melakukan aktivitas ini kalau ada waktu. Ya saya kan kerja dulu dong. Saya kan argo kan jalan terus. Dia hidup jalan terus dari buka mata sampai tidur aja. Argo kehidupan, kos, rupiah sudah harus jalan. Jadi saya harus nyari duit terus. Gitu ya. Sampai nggak ada waktu untuk jaga kesehatan. Iya kan olahraga rekreasi. Iya kan diet kan mahal. Saya sementara duit saya nggak cukup. Jadi saya nggak perlu jalanin karena diet mahal. Saya nggak perlu olahraga karena olahraga itu rekreasi dan saya belum pantas untuk berrekreasi karena duit saya belum. Akhirnya tidak terjalankan. Padahal kegiatan-kegiatan yang mendukung kesehatan itu uh, adalah menjadi dasar untuk kita bisa berpencaharian gitu. Jadi harap kita tidak terbalik di sini, dan nanti akan ada slide berikutnya sebagai pendukung masukan ini. Nah ini juga ya, ini bahkan dari suami Vivekananda. Ini adalah juga guru yang hidup di zaman kalau tidak salah awal 1900-an atau akhir 1800. Ya namanya Swami Vivekananda. Di sana waktu di zaman tersebut saja beliau sudah mengatakan kekuatan adalah tanda dari ketangguhan fisik, tanda kehidupan, tanda adanya harapan. Mirip ya sama Arabian Proverb tadi, tanda dari kesehatan, tanda dari segalanya yang baik. Selama tubuh kita hidup, pasti ada kekuatan di dalam tubuh, kekuatan dalam pikiran, dan kekuatan di tangan kita. Ya. Dan ini memberikan kita satu penguatan hati bahwa sebenarnya fisik manusia itu tidak selemah yang kita kira. Kadang kita pikir, aduh, ada satu barang mikroorganisme kecil yang sedang melanda dunia, kita harus takut. Dia bermutasi pula. Ya, padahal dari dulu juga udah bermutasi, gitu ya. Tapi kita masuk ke dalam satu ter, ter, terhisap, tersedot masuk ke dalam satu narasi dan agenda yang dimiliki oleh segelintir orang. Dan melalui uh, pemahaman psikologis tentang promosi ketakutan, mereka berhasil membuat takut sebagian besar masyarakat kita sampai merasa bahwa tubuh kita sedemikian lemahnya. Padahal tidak demikian adanya. Ya. Nah ini juga nih, mulai masuk ya, banyak orang menguras kesehatannya demi menambah uang. Kemudian mereka harus menguras uangnya untuk mendapatkan kembali kesehatannya yang bersih, gitu ya. Jadi bayangkan bahwa sebenarnya penting mana, gitu. Ya argo jalan terus, tapi tubuh kita juga ada argonya. Tubuh kita kan ada saldonya juga. Nah kalau ibarat argo, ya ibarat seolah-olah kita hanya berbicara dari sudut pandang biaya, kemana kita fokus, disitulah energi kita tersalurkan. Fokusnya hanya kepada, oh iya biaya hidup dia jalan terus. Tapi saldo kesehatan kita terkuras untuk bayar biaya kehidupan, untuk kuras untuk biar kita bisa cari duit, tapi saldo kesehatan memang kita kuras, tapi saldo rekening mungkin naik. Saldo kesehatan berkurang, saldo rekening bank naik. Tapi nantinya kalau ternyata kesehatannya sudah habis sampai bangkrut, kita pikir saldo rekening ini bisa kita belikan kembali, kita transfer ke saldo kesehatan, tidak segampang itu dan tidak pernah berhasil. Ya,
Makanya banyak yang bilang kan gitu bahwa penyakit-penyakit ini tidak bisa sembuh, terlepas dari dunia riset sudah menemukan ratusan jenis obat, sudah menemukan ratusan jenis penawar gejala, ya, tetapi tidak ada satupun yang mengembalikan kesehatan. Jadi kalau ada yang bilang kalau orang bisa sembuh dari mengkonsumsi obat, pendapat itu keliru. Ya, mengapa? Karena ya penawar gejala yang merupakan alam dari obat, ya penawar gejala, ya yang merupakan karakteristik utama dari obat, hanya menawar atau meredam atau memperingan gejala. Gejala itu sama dengan keluhan. Gejala sama dengan keluhan, dan yang ditawarkan oleh obat yang puluhan ratusan jenis itu hanya di gejala dan keluhannya dikurangi. Tapi sumber penyakitnya apakah diberi penawar juga? Tidak. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan benar-benar. Selama kita tidak memberi penawar kepada sumber dan akar masalahnya, maka kesehatan itu tidak akan pernah bisa kembali. Seberapapun banyaknya uang saldo rekening kita yang kita miliki, yang kita bilang, gue beli deh kesehatan lu, kasih kesehatan kamu ke saya beli kesehatan, tidak bisa, it's non-transferable, ya, baik dari orang lain kepada kita, maupun kesehatan yang sudah pergi, kalau kita tidak mengatasinya dengan di level akar sumber masalah, tidak akan pernah kita mau sampai miskin, bangkrut, sampai sujud berdoa seperti apapun, kalau akarnya tidak diberikan. Nah itu bedanya antara nanti ya ada takdir dan nasib gitu ya. Nanti kita bahas gitu lebih banyak lagi. Nah ini juga disampaikan oleh Buddha Gautama ya di kitab yang namanya Dhammapada ayat 204. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nirwana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Gitu ya. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Maksudnya apa? Nah, mungkin saya bisa menyampaikan sesederhana. Latihan, misalnya mengambil contoh latihan pengencangan otot. Olahraga untuk memperkuat otot. Ternyata apa? Bikin badan tambah bagus. Untung nggak? Untung dong. Bikin metabolisme meningkat. Dan sehingga pembakaran jadi lebih meningkat juga 23 jam ke depan. Sampai waktu kita tidur pun bisa bantu kita bakar lemak. Untung nggak? Untung. Ternyata setelah itu, latihan pengencangan otot rangka, otot yang menempel pada rangka, memberi tekanan atau tensi pada otot, berarti memberi tensi pada tulang atau rangka, sehingga si rangkanya ini terus terjaga kepadatannya dan tidak mudah keropos. Untung nggak? Untung. Berarti waktu tua nanti otot dan tulangnya lebih kuat. Untung nggak? Untung dong. Karena kalau orang tua, kalau jatuh, biasanya banyak sekali yang meninggal gara-gara akibat terjatuh, kemudian akhirnya kondisi menurun dan meninggal. Nah, bisa dibayangkan bahwa sebenarnya dengan otot dan tulang yang kuat, ternyata nanti waktu sudah memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, dan ternyata sudah sampai di usia tua, waktu misalnya sial-sial terjatuh pun memiliki otot yang kuat dan tulang yang kuat, sehingga tingkat keparahan jatuhnya tidak parah, sehingga masih bisa survive. Untung nggak? Untung. Dan karena ternyata kita berolahraga, patroli kekebalan tubuh kita, immunosurveillance kita berjalan dengan lebih aktif lagi karena pompa jantung yang gerak, sehingga sel-sel patroli, sel-sel pembunuh kuman, semuanya itu terkirim dan berjalan dengan begitu lebih lancar lagi. Ya, karena kita ketahui banyak sekali komponen sel-sel daya tahan tubuh itu ada di dalam darah, dan darah itu terpompa dengan baik karena jantung yang kuat juga, sehingga akhirnya
bisa tiba ke tempat diserangnya kuman dengan lebih cepat, untung nggak? Tentu. Ya, hanya dengan satu aktivitas, untungnya banyak. Ya, untung nggak setelah melakukan latihan pemencangan otot? Ternyata apa? Diabetesnya selesai lo hilang, teratasi. Gitu, untung nggak? Untung. Gitu, jadi itulah yang mungkin dimaksudkan oleh Sang Buddha Gautama 2500 tahun yang lalu waktu mengatakan kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Hanya dengan menjalankan satu hal, manfaatnya berpuluh-puluh menyelimuti kita, menghampiri kita, mendatangi kita. Ya, ibarat coba bayangin, di mana lagi ada kegiatan yang lebih keuntungan ini. Keluar biaya nggak untuk berolahraga? Sejatinya tidak harus. Bahkan bisa berolahraga di rumah, momen ini sambil ikut seminar ini pun bisa matikan video dan matikan mic, terus sambil push up mendengarkan saya ngoceh. Gratis kan? Gratis. Sudah gratis. Manfaatnya yang tadi saya sebutkan satu persatu menghampiri dan ada di tubuh kita. Untung nggak? Untung. Nggak keluar modalnya cuma apa? Waktu yang sedikit dan sedikit tenaga. Nggak keluar duit, tapi dapat keuntungannya demikian besar, yang bahkan uang pun tidak bisa bayar kalau semuanya sudah pergi. Itulah mungkin ya maksudnya keuntungan terbesar itu. Di sisi lain, di sisi lain, kalau kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, saya mohon izin untuk menafsirkan uh, kalimat berikutnya, atau bukan kalimat ini ya, tapi maksudnya sisi pandang yang berbeda, tapi dengan esensi yang sama. Kesakitan atau kehilangan kesehatan adalah kerugian yang paling besar. Coba dipikirkan. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kehilangan kesehatan adalah kerugian yang paling besar. Nah, coba dipikirkan ya. Semoga ini bisa memberikan satu pencerahan kepada kita bahwa iya nih, saya sudah terlalu lama neglect, ya, tidak mempedulikan kesehatan saya. Peduli itu hanya mungkin di mulut, tapi tidak benar-benar saya jalankan atau belum benar-benar menjalankan. Balik lagi ke suami Vivekananda, ya, beliau juga pernah menyampaikan kalian harus mengedepankan atau mendahulukan kesehatan. Kenapa begitu? Karena itu untung terbesar dengan modal terkecil. Dan lanjutannya adalah justru di sini juga beliau menyambung lagi. Kamu harus memberi perhatian utama pada kesehatanmu, biarkanlah yang lain lebih sepele dari kesehatan. Pekerjaan, deadline dari bos lebih sepele dari kesehatanmu, sahabat pembelajar. Bukannya saya bilang jangan dengar bos yang lagi marah, bukan ya. Tapi maksudnya adalah kita sering sekali menggunakan alasan yang memang karena kita membiarkan berbagai aktivitas hidup. Sebagai tameng kita sudah melakukan kebiasaan hidup sehat. Saya kerja dari pagi sampai malam, minta lembur lagi. Terus saya sering keluar kota tahu sendiri nggak ada gymnya. Terus udah gitu diajak kuliner lagi sama orang, kan biasa sayang kalau nggak diladenin. Kan kapan lagi saya bisa ke kota itu? Jarang-jarang, berarti kalau udah dateng cari makanan khas daerah itu dong, dan lain sebagainya. Padahal apa? Kita berbicara tentang hawa nafsu, keinginan kita untuk mencoba makanan-makanan itu lebih pentingkah dari kesehatan? Gitu loh. Jadi maksudnya itu. Jadi malah di saat kita melakukan alasan, memberikan atau memunculkan alasan-alasan itu, kita sedang menyepelekan kesehatan dan mendahulukan memberi perhatian utama kepada alasan-alasan yang sebenarnya harusnya lebih sepele. Gitu. Ya, saya bukannya bilang nggak boleh. Saya kalau keluar kota juga kuliner.
Tapi balik lagi, saya sudah menabung saldo kesehatan saya, ya, sesuai dengan apa yang coba saya jalankan, dan saya yakini semoga memang saldonya sudah cukup baik, sudah cukup banyak, sehingga waktu keluar kota, waktu jalan-jalan, ada kesempatan untuk berkuliner, gitu maksudnya ya. Jadi tidak ada masalahnya selama kita memberikan, atau most of the time, waktu-waktu kita utamakan dulu kesehatan, ya. Jadi dalam hal kehidupan, kebiasaan hidup, kalau kesehatan sebenarnya menempati prioritas yang tinggi, kesehatan kan ceritanya seolah-olah hasil akhir ya. Kemudian hasil akhir kesehatan yang didukung oleh kebiasaan hidup sehat gitu. Nah, kebiasaan hidup sehat ini yang mendukung terwujudnya kesehatan selayaknya lah mendapat perhatian juga, mendapatkan prioritas kerja, prioritas didahulukan atau dikedepankan. Jadi tidur teratur, tidur dulu teratur. Tentukan misalnya saya mau tidur jam 10 malam, jam 11, saya bangun jam 6 atau jam 7 atau jam 5. Ya, saya dapat tidur 7 atau 8 jam di sana. Setelah saya patok dan tidak lagi terbantahkan, kemudian setiap kali saya bangun atau sebelum sarapan saya berolahraga setengah jam, saya temukan waktu, saya buat waktu, saya paksakan dan saya patok lagi waktu tersebut untuk olahraga, untuk tidak terbantahkan lagi, setengah jam saja setiap hari, 7 hari seminggu. Apa susahnya menemukan setengah jam dalam 24 jam? Atau dalam hal-hal yang lebih remeh-temeh lagi, yang lebih receh, saya menghabiskan lebih banyak waktu. Kok untuk kesehatan yang saya bilang, yang saya akui sendiri termasuk paling penting, kegiatan ini tidak bisa saya dahulukan. Jadi patok dulu. Kalau makan teratur, makan tepat waktu, pilihan makan yang lebih sehat, semuanya sudah dipatok dulu di tempatnya, dan kita dapatkan kesehatan kita dan ketenangan hati, baru kita bilang, oh ya, saya kerja ternyata jadi lebih optimal. Ternyata karena fokus saya, konsentrasi saya lebih bagus, daya pikir saya lebih cerah dan cerdas, karena tubuh yang sehat. Akhirnya apa? Ternyata pekerjaan yang selama ini merepotkan kita, membuat kita sibuk, terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Nggak pernah kepikiran kan? Nggak pernah kepikiran tapi nggak percaya. Gitu ya. Jadi coba lagi. Dipatok aja waktunya. Ya, dahulukan. Kita kongruen, kata Anthony Robbins. Ya, kongruen dalam arti kita konsekuen dan fasih dalam menerapkan ya prioritas kita. Dan ini bahkan ya di dalam Alkitab ya, juga ada di Alkitab ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus ya, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Pesan yang sangat bagus, sangat indah. Ya, terkadang kita, ya mungkin di satu sisi ya dalam hal ini mengajarkan kita untuk memiliki moralitas yang baik, menggunakan tubuh kita untuk tujuan dan kebiasaan yang baik, ya, membantu sesama, bermanfaat pada sesama, menghindari perbuatan jahat, tidak menggunakan tangan kita sebagai alat untuk melakukan kriminal gitu ya, tidak kriminal atau tidak pidana yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Itu salah satu cara memuliakan Allah dengan tubuh kita. Tetapi dari pesan muliakanlah Allah dengan tubuh yang juga, yaitu apa? Di dalam tubuh ini adalah tempat tinggal ya dari Roh Kudus yang kami peroleh, kita semua peroleh dari Allah.
Ya, dan ini adalah tubuh ini, makanya ada istilah sederhananya, your body is your temple. Ya, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah kuil, gitu. Rumah ibadah ibaratnya ya, temple, tempat yang suci, a sacred place, gitu. Kita di masjid, di gereja, di pura, ya, di wihara, apakah kita buang sampah sembarangan di sana? Kan tidak, gitu ya. Sama, mulut adalah gerbang masuknya makanan ke dalam bait Allah ini. Nah, kita coba pikirkan, kalau tidak ada filternya, ya, kita dengan ignorannya, dengan ke kesemena-menaan kita, ya, memasukkan apa saja, makanya sampai ada istilah junk food, ya. Masa kita baik Allah kita tuangkan banyak junk food, gitu. Apakah ini baik Allah ataukah tong sampah, gitu ya. Kita harus pilih dengan baik di sini, ya. Kembali lagi harus kongruen, searah dan pasti, ya, searah dengan yang baik dan pasti melakukannya. Ini juga dari Wayne Dyer, ya. Wayne Dyer adalah justru salah satu inspirator, ya, salah satu yang sebenarnya saya mengambil judul seminar ini dari buku beliau, di Wayne Dyer. Ya, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau pernah menulis, salah satu buku pertamanya justru adalah Wisdom of the Ages. Nah, saya mengambil inspirasi judul, ya, tapi mengemasnya dalam hal kesehatan. Di dalam buku beliau juga mengatakan, atau dalam seminar, beliau mengatakan, hormatilah kuil ragawi, your physical temple, tempat bersemayamnya jiwa, that houses you, ya, dengan berpola makan sehat, berolahraga, mendengarkan kebutuhan tubuhmu, bukan keinginan lidahmu, kebutuhan tubuhmu, dan memperlakukannya dengan penuh rasa hormat dan cinta, with dignity. Dignity itu martabat, memperlakukannya selayaknya memiliki martabat yang tinggi. Ya. Kembali lagi, sudahkah kita menjalankan? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini sudah mulai sedikit banyak ke misalnya beberapa hal atau yang sifatnya tips nih nanti ya, ada masuk kepada kalau saya melakukan pola hidup sehat, kira-kira tipsnya apa, juga ada pesan-pesannya. Tapi di sini Socrates pernah mengatakan bahwa tak seorang pun berhak untuk tidak fasih, atau dalam bahasa beliau adalah untuk menjadi amatir dalam hal latihan fisik. Adalah sebuah aib bagi manusia untuk menua tanpa pernah melihat keindahan dan kekuatan yang mampu diraih oleh tubuh. Socrates, saya mohon izin, Pak Socrates yang mulia, saya mohon izin untuk bilang juga, yang adalah sebuah aib bagi manusia untuk menua kalau dia cukup sehat untuk sampai tua, tapi berolahraga. Ya, untuk menua tanpa pernah melihat keindahan dan kekuatan yang mampu diraih. Balik lagi ke Wayne Dyer, ya, beliau juga pernah mengatakan kebiasaan hidup sehat dipelajari dalam cara yang sama dengan kebiasaan hidup tidak sehat, yaitu apa? Dilakukan berulang-ulang. Jadi untuk mengganti kebiasaan tidak sehat dan berpindah melakukan migrasi ke kebiasaan hidup sehat, lakukanlah latihannya sampai berulang-ulang. Jangan berhenti. Jangan mengira ini program yang nanti ada awal, ada akhir, saya boleh berhenti kalau tidak tercapai. Bukan seperti itu. Ya. Balik lagi ke suami Vivekananda. Nah, di sini sudah mulai masuk ke penerapan. Lakukan satu hal saja dalam satu waktu.
Dan saat melakukannya, kerahkanlah seluruh jiwamu ke dalamnya, sampai semua hal lainnya terabaikan. Ya, dalam arti apa? Saat berolahraga, fokuslah di olahraga. Saat makan, fokuslah di makan. Saat berdoa, fokuslah di berdoa. Saat bekerja, fokuslah di bekerja. Ya, sampai tidak ada satupun yang mengganggu. Gitu ya. Nah, ini sama juga dengan waktu berolahraga, balik lagi sebentar. Waktu push up, fokus ke push up-nya. Mau target di mana? Di otot. Otot yang harus merasakan, bukan fokusnya kepada berapa hitungan. Tapi seberapa bagus masing-masing hitungan itu saya bisa jalankan. Jadi fokus melihat ke dalam, rasain nggak di otot saya setiap sentimeternya. Sampai begitu fokusnya ada klakson di luar sana, ada tukang es buah di luar sana berbunyi-bunyi melewati rumah, kita tidak mendengarnya karena kita hanya mendengar peristiwa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Itulah fokus, gitu ya. Sehingga akhirnya apa? Pekerjaan bisa dilakukan dengan high quality dan mudah dan cepat selesai. Gitu. Ya maksudnya seperti itu. Saya rasa dalam berbagai pesan-pesan kesehatan ini mungkin berlaku juga di berbagai aspek kehidupan kita ya. Oh ya, sama satu lagi di sini ya. Waktu kita jalan di treadmill, waktu kita berlari atau jogging, memikirkan membakar kalori, wah udah berapa kalori nih sambil jogging, sambil lari, sambil aerobik, sambil dan segala macam. Terus mikirnya apa? Aduh, ntar makan siangnya apa ya? Ya, jadi when your body is here, pikiran kita ada di mana? Jadi idenya dari kondisi Anda adalah saat kita ada di sini badan kita melakukan sesuatu, pikiran kita juga selaras dengan pikiran itu ya. Jadi bukannya lagi lari mikirin martabak, lagi makan martabak mikirin lari, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu yang paling terkenal, Mas Michelangelo, yang pernah mengatakan, beliau adalah yang membuat patung David. Kebetulan patung David yang tidak saya tampilkan di sini, ya. Uh, Hasil karya patung ini, batu marmer yang dipahat oleh Michelangelo ini, ternyata menjadi mahakarya yang luar biasa dan dikagumi. Orang sampai nanya, bagaimana sih kamu bisa menggambarkan atau memahat suatu hasil dari batu, seonggok batu yang tidak ada apa-apanya, tidak kelihatan bentuknya menjadi bentuk yang demikian sempurna dan indah. Dia bilang caranya mudah, kamu hanya perlu membuang bagian batu marmer yang tidak terlihat seperti David. Saya melihat malaikat dalam batu marmer tersebut dan memahatnya sampai ia terbebas dari apa yang meliputinya. Ini saya kalau boleh analogikan atau boleh menginterpretasikan sebagai berikut. Membuang bagian batu marmer yang tidak terlihat seperti itu. Apa kira-kira yang sedang disampaikan di sana dalam konteks kesehatan dan tubuh kita? Bu Jessica mungkin bisa mewakili menjawab. Ya, Pak. Apa bagian batu marmer yang tidak terlihat seperti itu? Yang meliputinya, yang meliputi si patung. Karena Michelangelo ini mengatakan patungnya sudah ada di dalam, tapi dia terkungkung dan tidak terbebaskan. Saya harus membebaskan dia dari apa yang menyelimutinya. Kira-kira apa dalam konteks badan kita, bentuk tubuh, dan dari batu yang berantakan jadi batu yang bagus. Apakah maksudnya otot, Pak? Justru maksudnya yang menyelimuti itu adalah si lemak. Gitu, dan terpahat sampai akhirnya si ototnya keluar. Karena kita semua sudah punya otot yang bagus di dalam, tapi tertutup oleh lemak. Gitu.
dan adalah tugas kita untuk membebaskannya, set him or her free, ya, membebaskan dari apa yang meliputi. Saya coba lanjut dulu supaya Bu Jessica mungkin lebih paham lagi. Nah, ini dia, ya, manusia tidak bisa membentuk ulang dirinya tanpa penderitaan, karena dirinya adalah batu yang dipahat sekaligus sang pemahat. Balik lagi ke Michelangelo. Ternyata si batu yang dipahat dan si pemahat adalah satu kesatuan yang sama, adalah orang yang sama dalam perjalanan hidup, fitness, kebugaran, ya. Penderitaan enggak? Iya. Sakit nggak berolahraga? Sakit, ya. Mengikis lemak sakit nggak? Sakit, ya. Mengikis batu marmer sakit nggak? Sakit, gitu, ya. Tapi kita adalah justru batu yang dipahat sekaligus sang pemahatnya. Kita adalah si karya seninya sekaligus si artisnya, si senimannya. Kita adalah karya seninya dan kita juga adalah si senimannya. Menggayar lagi, ya, saat kamu berteguh pada tujuanmu dan menolak untuk dikalahkan oleh rasa takut, kamu menyelaras dengan jati diri yang tak terbatas. Di dalam jalur tersebut hadir segala kemungkinan. Ya. Jadi terkadang kita terlalu takut untuk mengetahui bahwa saya masih amatir dalam hal physical training. Saya belum sesuai dengan ucapan Socrates. Saya malu kalau push up tahu saya cuma bisa sekali kemudian langsung tumbang. Tidak apa-apa. Berteguhlah pada tujuannya dan menolaklah dikalahkan oleh rasa takut. Saya takut cedera, belum tentu cedera. Berteguh pada tujuan, menyelaras dengan jati diri yang tak terbatas itu, baru di jalur tersebutlah hadir segala kemungkinan. Kemungkinan kita untuk lebih sehat. Kemungkinan apa? Kemungkinan tulang lebih sehat, otot lebih sehat, daya tahan tubuh lebih kuat, diabetes insulin resisten yang menjauh, jantung yang lebih kuat, dan sirkulasi yang lebih baik. Itu segala kemungkinannya, keuntungan terbesar yang disampaikan di Dodo Utama itu. Gitu. Saya mencoba connect the dots, mencoba menghubungkan buah pikir dari begitu banyak filsuf dan ternyata ada konsistensinya di sini. Nah, Michelangelo juga pernah mengatakan bahaya terbesar bukanlah saat kita membidik terlalu tinggi dan luhur, tetapi di saat kita membidik terlalu rendah dan mengakui itulah yang pantas untuk diri kita, dan malah kita mencapainya lagi. Makanya di sini kalau saya boleh meminjam analogi, mending bukan saya ya, saya mungkin mengambil contoh diri saya, tapi mending misalnya kita membidik 100, karena kita membidik 100, kita mungkin dapatnya 80. Belum mencapai 100, nggak apa-apa. Luput cuma di 80, nggak apa-apa. Daripada kita membidik 40, dapatnya 40. Tepat sasaran nggak? Tepat. Tidak luput, tapi terlalu rendah. Padahal kita bisa. Mending kita gagal di mencoba meraih yang tinggi daripada berhasil di meraih yang rendah. Maksudnya mungkin itu. Jadi contohnya saya pernah dulu begitu naiknya sampai waktu pertama kali saya melihat majalah-majalah fitness, semua binaraga yang badannya besar-besar itu, saya ingin seperti mereka. Dan saya bahkan pernah bercita-cita mau jadi Mr. Olympia. Gitu ya. Tapi itu pernah saya cita-citakan waktu umur saya 18 tahun, 17 tahun. Dan ternyata saya membidiknya ketinggian, tapi minimal ya jadinya seperti sekarang lah. Ya, gitu ya. Mungkin analoginya seperti itu. Terima kasih Michelangelo telah mengingatkan saya untuk membidik tinggi
Ternyata jauh sebelum saya mengetahui adanya buah pikiran Michelangelo ini, saya ternyata sudah tanpa sadar melakukan. Ya. Aristotle juga pernah mengatakan, saya akui orang yang lebih berani adalah ia yang mengalahkan hawa nafsu daripada orang yang mengalahkan musuh-musuhnya. Karena kemenangan tersulit adalah atas diri sendiri. Dan ada kesamaan dengan apa yang uh, sahabat baik saya, seorang digital culturist yang saya juga sangat jadikan panutan, Mas Adirai, ya. Beliau sering sekali mengatakan bahkan di uh, uh, apparel self defense yang bisa sahabat belajar beli, ya, di sana bahkan ada bordiran di bajunya, salah satu baju yang diproduksi. Kemenangan terbesar bukan di saat kamu lebih baik dari orang lain. Kemenangan terbesar adalah saat kamu lebih baik daripada diri sendiri. Ya. Dan untuk misalnya kita membahas tentang, oh tapi saya stres, terlalu banyak yang menyelimuti atau ada di atas diri saya yang tidak bisa saya kendalikan, ya, saya tak berdaya. Padahal sebenarnya Wayne Dyer juga pernah mengatakan tidak ada stres di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang memikirkan pikiran-pikiran stres dan malah menindaklanjutinya. Ya, jadi ibarat tidak bisa berdamai dengan keheningan, terus akhirnya membiarkan pikiran liar berpikir macam-macam, akhirnya jadi resah, perasaan resah kemudian ditindaklanjuti dengan marah dan konflik dengan orang lain, dan akhirnya beneran jadi stres juga karena dari konflik dengan orang lain muncul lagi peristiwa baru yang untuk membebani pikiran, dan begitu seterusnya, dan akhirnya menjadi pusaran. Jadi pelan-pelan kita bisa coba hilangkan stres dengan cara berhenti memikirkan pikiran-pikiran yang stres dan berhenti menindaklanjutinya. Berdamailah dengan segala situasi dan segala peristiwa. Ya, dan ini kita masuk kepada salah satu elemen pembangun kesehatan juga, yaitu yang namanya meditasi. Latihan meditasi berulang-ulang, the practice of meditation, membawa kita ke perjalanan yang indah, ke dalam ruang antara pikiran-pikiran, ada jeda di dalamnya, di mana segala keuntungan dan manfaat hidup yang damai, bebas stres, lebih sehat, lebih bebas lelah, tersedia untuk ini, dan ternyata mereka semua manfaat-manfaat itu hanyalah keuntungan sampingan. Ada keuntungan utama lagi di sana. Ya, bisa jadi adalah yaitu kesehatan dan kedamaian hati, kedamaian pikiran, ketentraman. Ya, dan di saat itu keuntungan yang paling besarnya lagi apa? Bahwa di saat kita berdoa, kita berbicara pada Yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam keheningan, kita mendengarkan Yang Maha Kuasa menyapa kita. Jadi kalau kita tidak pernah membiarkan pikiran kita hening, bagaimana kita bisa mendengar suara atau sapaan dari Yang Maha Kuasa? Bagaimana kita bisa mendengar jawaban atas doa-doa kita? Maksudnya di sana, ya. Semoga interpretasi saya benar. Ya, dan ini juga dari Wayne Dyer lebih kepada menguatkan saja pesan untuk melakukan atau memulai kebiasaan untuk bermeditasi. Sejatinya adalah ruang di antara nada yang membuat musik begitu kau nikmati, begitu indah bagi diri. Tanpa ruang atau jeda antara nada-nada tersebut, yang kamu dapatkan hanyalah nada untayan nada yang berisik terus berlanjut tanpa jeda, tanpa rongga jeda. Semua yang diciptakan terjadi dalam keheningan. Ya, ini pesan yang sangat dalam sekali. Saya rasa bagi dalam pemahaman tentang penciptaan alam semesta, ya, juga
terjadi dalam kemudian. Ya. So, kita sudah sampai di akhir, ya. Physical culture seperti yang tadi saya janjikan. Definisinya apa? Menjadikan tubuhnya di seorang budayawan fisik. Menjadikan tubuhnya sebagai media mengekspresikan jiwa seninya. Dan melalui proses memahat karya seni itu, yang mendapatkan, merasakan, dan menikmati manfaat kesehatan serta peningkatan kualitas hidup yang luar biasa. Dan alih-alih menyimpannya sendiri, ia membagikan apa yang ia rasakan, ketahui, pelajari, dan jalani ini kepada orang lain dengan itikat, niat, tanpa pamrih. Orang lain juga mendapatkan, merasakan, dan menikmati manfaat yang sama. Berawal dari visi di dalam benaknya akan bentuk akhir yang ingin ia wujudkan. Sampai ke pagelaran karya pahat yang digabungkan dengan seni musik dan pencahayaan. Ia hanya menempatkan dirinya ke dalam momen lahirnya inspirasi pada orang lain, sekaligus menularkan pertemanan hati pada budaya berkesenian dan memahami. Ia berperan dalam mewujudkan peradaban lebih maju dan tercerahkan. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami, semoga membantu sahabat pembelajar untuk semakin solid lagi, tak tergoyahkan lagi untuk menjalankan dan meneruskan budaya hidup sehat. Ya, demikian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Jessica. Siap. Terima kasih luar biasa sekali dari Pak Halim. Ternyata tidak hanya sebuah dan dua buah dan tiga buah inspirasi, tapi sekaligus juga tips untuk kita semua ya, untuk langsung mulai hidup sehat dan berolahraga tentunya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, saya akan sapa-sapa terlebih dahulu dari beberapa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sahabat pembelajar sudah hadir di tengah kita. Ada Pak Ardian Dio, ada Ibu Erlin, Ibu Fitra, Pak Handi, Ibu Indonesia Persia, Pak Nanda, Ibu Nidia, Ibu Novita, Bapak Nugroho, Ibu Melin, Pak Rafael, Ibu Risa, Ibu Shirley, Pak Taufik, dan Ibu Zulfa. Terima kasih sudah hadir di Seminar Indonesia Belajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam WA Group, saya invite Bapak Ibu untuk masuk ke dalam WA Group karena nanti materi Pak Halim hari ini akan di-share juga ke dalam grup. Bagi Anda yang belum masuk, boleh memberikan nomor WA di chatroom, nanti kita akan langsung invite. Dan kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Ini sudah ada pertanyaan Pak Halim dari Bapak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, keren sekali Pak pemaparan materinya. Saya ingin bertanya, bekerja membutuhkan energi, berolahraga juga membutuhkan energi. Apakah berolahraga bisa benar-benar mengatasi stres jika hal itu justru membuat kelelahan? Oh iya, terima kasih Pak Ardian. Sebenarnya kalau saya ini kayak terlalu banyak elemen ya, tapi saya coba bahas. Berolahraga memang membuat lelah, ya. Tapi lelah itu bukan stres, ya. Kok kalau kita lelah malah bisa stres? Ya, di sisi lain kita perlu melihat bahwa seolah-olah asosiasinya adalah bekerja kan stres, jadinya capek. Olahraga kan stres, jadinya capek. Sama-sama stres, kenapa olahraga bisa menjadi penawar bagi stres dan lain sebagainya. Nah, justru buat saya, kita balik ke misalnya pembuktian ilmiah dari berbagai temuan ya, bahwa semua sudah diakui. Olahraga adalah rilis stres yang sangat bagus. Mungkin secara dari segi kekesalan, ya, ketidakberdayaan, ternyata dalam olahraga kita menemukan ternyata kita kuat. Ternyata kita terkonek dengan kapasitas diri kita yang bisa beradaptasi dan grow dan berprogres. Dan akhirnya di sana kita justru merasa, oh ya, saya menjadi berdaya lagi. I feel empowered. Saya merasa, oh, kalau di olahraga dalam fisik ini aja saya bisa maju, masa dalam bidang kehidupan lain saya tidak bisa maju. Gitu. Jadi there's a bigger picture daripada sekedar saya lelah, ini stres, ini capek, saya maunya tidur. Kalau saya udah tidur, pekerjaan saya nggak selesai, saya jadi tambah stres. Nggak seperti itu. Ya, jadi kita look at the bigger picture. Yang kedua, ya, adalah
kita tidak mencari untuk mengatasi stres. Stres itu, bahkan Wayne Dyer tadi mengatakan tidak ada istilahnya stres. Yang ada adalah orang yang memunculkan pikiran-pikiran stressful dalam benaknya dan menindaklanjutinya. Kita hanya cukup berhenti mengurangi jumlah pikiran-pikiran stres tersebut, ya. Kemudian kita tidak menindaklanjutinya dan menjadi lebih peaceful, menjadi lebih tentrem dan lebih merimu, gitu. Bahwa apa yang ada dalam pikiran ini 85% juga adalah sampah, gitu kan. Jadi kita buang saja sehingga stres itu tidak terjadi, gitu. Jadi dalam hal olahraga manfaatnya sudah seperti saya bilang terlalu penting sehingga kita perlu patok waktu untuk melakukannya. Dan setelah itu, karena kita sudah sehat, pekerjaan kita ternyata akhirnya bisa lebih cepat selesai karena daya pikir, fokus, kreativitas kita jauh lebih meningkat seperti yang tadi dibilang all possibilities exist, ya. Dan justru di sana apa yang kita takutkan tidak terjadi. Jadi apa yang Pak Ardian pikir bahwa saya kalau capek, saya jadi banyak tidur. Saya banyak tidur, kerjaan saya nggak selesai, stres saya malah jadi menumpuk karena pekerjaan tidak selesai. Nah, itu adalah possibility yang melemahkan, tetapi begitu dan mengkhawatirkan dan takut. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang kita menolak untuk di overcome by fear, menolak untuk di discouraged by fear, menolak untuk ditakut-takuti oleh rasa takut, atau dilemahkan oleh rasa takut. Ternyata di sana kita sedang menyelaraskan diri kita dengan jati diri kita yang sebenarnya dan kita menjadi membuka diri pada semua possibilities yang lebih hebat. Jadi jangan khawatir Pak Ardian, berolahraga saja sampai-sampai biar tidurnya enak. Nanti kerjanya malah lebih cepat selesai, bukannya malah bukannya kurang tidur, bikin pekerjaan nggak selesai, atau bukannya kebanyakan tidur bikin pekerjaan lama selesainya itu tidak seperti itu. Semoga terjawab Pak Ardian. Siap. Terima kasih Pak Halim dan Pak Ardian Dio. Ini sudah ada pertanyaan lain dari Bapak Nugroho. Saya akan bacakan sebentar. Apakah massa otot bisa menjadi stres atau turun massa ototnya dan berpengaruh ke metabolisme, Pak Halim? Ya, sebenarnya bisa. Kembali lagi, ini dua pertanyaan yang kebetulan melihat dari sisi yang cukup melemahkan hati nih, gitu. Kita perlu mencoba untuk berpikir sebaliknya, bahwa sebenarnya kembali lagi, memang kita melakukan mengambil keputusan berdasarkan dua pertimbangan. Yang satu adalah yang namanya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan takut gagal, ya, atau menghindari sakit, menghindari sengsara. Ada satu lagi, kita mengambil keputusan karena kita mencari nikmat, gitu. Mencari nikmat, menghindari sengsara. Apa dasar pertimbangan kita? Nah, kalau kita fokusnya di menghindari sengsara, ya ini kita, saya nggak mau masa otot saya turun, saya nggak mau stres, saya nggak mau ini, yang nggak mau akhirnya kejadian, gitu. Kita fokus aja apa yang bisa saya lakukan supaya masa otot saya bisa meningkat, apa yang bisa saya lakukan supaya metabolisme saya bisa optimal. Nah, fokuslah ke sana. Di saat kita berfokus kepada menambah saldo bank, kita nggak pusing dengan yang namanya, saldo saya gimana turunnya, gitu. Jadi takut saldo turun, tapi gara-gara ketakutan, kekhawatiran kita akan saldo turun, kita lupa menambah saldo, gitu misalnya. Ya, tapi saya paham sekali Pak Nugroho, ya bisa berpengaruh kepada metabolisme. Justru karena itulah kita tahu betapa pentingnya memiliki otot di dalam tubuh kita, maka pahatlah dengan baik. Jangan salah memahat, yang dipahat malah ototnya, bukan lemaknya. Itu ya Pak Nugroho, semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga untuk Pak Nugroho yang sudah bertanya. Bagi sahabat pembelajar yang masih ingin bertanya, silakan, kita masih punya sedikit waktu. Ya. Oke.
Apabila dari sahabat pembelajar sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih Pak Halim. Hari ini sangat luar biasa. Dan terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah hadir di seminar online kita dengan Pak Halim. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Halim, dan bagi sahabat pembelajar yang belum ada di dalam grup WA, boleh langsung masuk ke dalam grup WA dengan memberikan nomor WA-nya ibu atau bapak atau ibu sahabat pembelajar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Halim, inspirasinya sangat luar biasa. Terima kasih semua. Oke, saya Jessica dan tim Indonesia Belajar ucapkan terima kasih juga. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih Pak Halim, salam sukses luar biasa, dan bagi sahabat pembelajar yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semangat terus. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. Ya, makasih Jessica, makasih Indonesia. Terima kasih Coach Halim. Terima kasih Jessica, mohon pamit. Ya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Semoga terima kasih Pak Halim, luar biasa. Langsung close saja ya, Jess.